kalau kita bertobat itu apakah cukup sekali misalnya dalam doa kita atau kita sholat lalu kita bertobat ataukah kita perlu lakukan berulang-ulang bahkan perlu seumur hidup itu gimana sebenarnya tobat itu Pak Ustadz yang harus kita kan tobat itu kan yang kita nggak tahu juga apakah taubat kita sudah diterima ataukah cara taubat kita yang kita juga nggak tahu apakah cara taubat kita yang sudah benar atau masih belum tepat itu jadi terus apakah kita harus mengulang-ulang taubatnya jadi seperti apa Pak Ustadz? Sikap taubat itu apakah harus kita kerjakan berulang-ulang setiap hari, setiap saat, atau cukup sekali kita lakukan sikap taubat itu? Begini, di surat Hud, nah, surat yang ke-11, ayat 52, ini contoh perintah bersikap minta ampun, istighfar, dan taubat yang diajarkan oleh Nabi Hud ya kepada kaumnya. Di situ dikatakan wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Allah Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan ya rezekinya dari langit kepada kalian semua berupa hujan yang terus-menerus. Hujan turun itu simbol turunnya rezeki, simbol turunnya kesejahteraan. Lagi kekuatan kalian. Jadi kekuatan yang punyanya sekian akan lebih kuat lagi, akan lebih kuat lagi. Dan janganlah kalian berpaling sampai mau akhirnya ngikut kepada orang-orang yang berdosa. Jadi batasan sikap taubat itu adalah, kalau dilihat dari ayat ini tentunya, itu maksudnya terus-menerus dalam koridor kita tidak berpaling dari keimanan ini. Kalau kita bertaubat hari ini, tapi kemudian besoknya kita ikut kelompok yang durhaka, kita ikut kelompok yang tidak beriman, kita meyakinkan keyakinan bukan tauhid lagi, maka kita bukan taubat yang sebenarnya. Itu jadinya begitu. Banyak ada kalimat di ujungnya, wala tatawal mujrimin. Jangan pernah hati kalian cenderung mau ikut kelompok orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang berdosa itu. Nah, jadi orang bersikap taubat itu hatinya terus kembali kepada Allah. Nah, jadi artinya berusaha seperti itu terus, dan tentu kita bermohon kepada Allah seperti kita minta jalan yang lurus kepada Allah setiap kali dalam sholat yang minimal 17 kali kita minta. Jadi sikap permintaan ampunan dan taubat itu setiap kita ingat, setiap kita menyadari itu, kita minta ampun, kita bertaubat kepada Allah. Tapi kalau yang dimaksud oleh Pak Azhar misalnya mungkin adalah taubatan nasuh. Taubat nasuh itu adalah sekali saat kita menyadari kesalahan di masa lalu yang merupakan dosa-dosa besar, kita taubatan nasuh. Nah, taubat nasuh itu adalah taubat yang sebenar-benarnya taubat yang memiliki unsur pertama al-i'tiraf bidzanbihi, dia mengakui telah berbuat salah dan dosa, ya dosa besar itu. Kemudian yang kedua, dia al-ahdu ala adamil ityan, dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Dan sebetulnya ini yang ketiga. Yang kedua itu an-nadamah, ada penyesalan, ada penyesalan. Jadi di samping pengakuan, lalu penyesalan. Jadi ada pengakuan kita telah berbuat dosa, dan kalau kepada Allah sebut kesalahannya. Kayak kita minta maaf sama orang, ya itu jangan seperti minta maaf dalam lebaran. Maafin ya, maaf itu maaf kesalahan yang nggak jelas. Tapi kalau kesalahan yang kita perlu maaf dia yang tulus, sebutkan. Kalau maafin saya kemarin secara nggak sadar saya waktu ketemu teman-teman saya waktu alumni, saya ngomongin tentang aib kamu. Maafin saya ya. Itu disebut. Kepada Allah juga begitu, disebut ya Allah, aku pernah minum minuman keras, aku pernah ini. Dan nggak perlu teriak, makanya doanya. Doa sendiri aja di malam hari kita bangun. Coba antara kita dengan Allah. Dan di situ kita akan bisa menangis. Karena kita membuat pengakuan yang tulus.
Nah, taubat nasuha ini itu yang cukup sekali saat itu dan kemudian diiringi dengan istighfar dan taubat biasa. Setiap hari kita disuruh bertobat. Jangankan dalam keadaan kita telah berbuat dosa, dalam keadaan kita menang pun, sudah sukses pun, disuruh banyak minta ampun dan bertobat. Coba lihat surat An-Nasr itu bunyinya. Ketika Rasulullah Fathu Mekah, idza jaa nasrullah wal fath, ya, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, datang pertolongan Allah, sudah wujud kemenangan buat umat Islam. Kita lihat banyak orang berbondong-bondong mau masuk Islam, ikut ajaran Nabi Muhammad waktu di Mekah, setelah Fathu Mekah itu. Allah perintahkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Makanya disunnahkan kita mendawamkan doa yang seperti dalam anjuran surat An-Nasr ini, ya, bacanya adalah subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini kita dawamkan. Entah habis sholat, entah dalam sholat, ya, di luar sholat, ini didawamkan, artinya dibiasakan. Kalau kalimatnya kepada Allah langsung, ya kita baca subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaih. Maksudnya engkau ya Allah, aku minta ampun kepada engkau, aku bertaubat kepada engkau. Itu kalau bahasanya Allah sebagai sosok yang langsung kita minta kepadanya, maka bahasanya engkau. Ya, subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Tapi kalau Allah kita bahasakan seperti kita baca astagfirullah, yang enggak langsung, ya kita mintanya subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Semuanya kembali kepada kita, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau berdoa merasa lebih nyaman dan lebih tenang baca doa yang menyebut Allah engkau atau menyebut Allah namanya langsung. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau ada kalimat dalam hadis disebut kalimatan thaqilatan fil mizan, khafifatan fil lisan. Ada dua kalimat yang kalau diucapkan itu berat timbangannya di hari kiamat, tapi kalau diucapkan itu ringan sebetulnya. Kalimat itu adalah membaca zikir subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu bacaan zikir yang lain yang kaitannya dengan tadi kita mensucikan Allah, karena kita menang pun tetap minta ampun kepada Allah. Begitu. Jadi kalau bacaan yang dari surat An-Nasr, bacanya adalah subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu begitu. Kita baca istighfar, tapi kita tahu dosa kita apa. Sebetulnya begini, jangan pernah berpikir kita beristighfar dan bertobat kepada Allah harus ada dosanya dulu. Nanti terjebak kepada kisah seorang ulama yang dulu digoda oleh setan, ya. Setan itu berdoa bisa menangis. Si ulama ini berdoa belum bisa menangis. Sampai akhirnya dia bertanya kepada si iblis ini, setan ini yang sebenarnya menggoda dia tujuannya. Dia bilang, saya bisa menangis berdoa ini karena sebelumnya saya berbuat maksiat dulu. Kalau sebelumnya saya berbuat maksiat, saya doa, jadi saya bisa nangis. Makanya engkau kalau ingin doanya bisa menangis, maksiat dulu. Disuruh berbuat maksiat dulu dia. Ya. Akhirnya karena dia pengen bisa doa menangis, si ustadz ini atau si ulama ini bertanya, apa dosa yang harus saya lakukan supaya saya bisa melakukan dosa yang saya nanti bisa menangis. Pertama dianjurkan oleh si setan ini, bunuh orang. Suruh bunuh orang. Wah, saya belum pernah membunuh orang. Bagaimana mungkin saya melakukan perbuatan sekeji itu? Itu saya tidak bisa, saya tidak mampu melakukan. Apa enggak ada lagi yang lebih ringan? Lalu kata si setan itu, ya kalau kamu nggak bisa itu, ya paling sudah berzina. Disuruh berzina. Cari perempuan, berzina, dan kemudian engkau punya dosa. Nanti kalau engkau habis berzina, engkau berdoa, doanya pasti nangis. Kata dia, itu begitu.
Dia pun berpikir selama ini aku menjaga kehormatanku luar biasa, ya, menjaga untuk berkomunikasi dengan lawan jenis berhati-hati. Mana mungkin aku bisa berzina? Nyarinya di mana? Nggak ketemu kan gitu lah buat dia nih, gambaran dia. Maka dia bilang nggak mungkin saya melakukan itu. Maka kata si setan ini, kalau itu juga sudah nggak bisa, ya sudah mungkin nggak ada lagi. Lalu dia bilang, oh ya ada satu lagi paling. Yang ini yang paling ringan. Nggak ada lagi setelah ini engkau minta untuk sebuah kesalahan. Minum minuman keras, suruh. Mabuk disuruh. Itu yang paling ringan. Saya nggak pernah minuman keras, nggak boleh minum tua, ini suruh minum. Nanti bagaimana? Udah. Dia nggak mau juga tadinya. Tapi kata setan itu, udah nggak ada lagi. Itu yang paling ringan kalau mau. Akhirnya karena dia pengen bisa seperti setan itu doa bisa menangis, makanya jangan berharap doa itu mesti bisa menangis. Kalau bisa menangis, tapi jangan jadi doa mesti menangis. Jangan begitu. Makanya dalam Al-Quran disuruh, dalam hadis, Iqra'ul Quran fatabaku, fa'ilam tabku fatabaku. Ya, Iqra'ul Quran wabku fa'ilam tabku fatabaku. Bacalah Al-Quran sambil menangis. Kalau nggak bisa baca Quran sambil menangis, buatlah diri seolah-olah menangis. Itu disuruhnya. Bukan jadi target menangis, lalu melakukan sesuatu seperti rahib ini. Ulama ini, rahib ini, akhirnya minum minuman keras. Karena dia minum minuman keras, kan hilang akal. Hilang akal, ada wanita lewat. Wanita lewat, akhirnya dia berzina. Setelah dia berzina dengan perempuan itu, karena lagi keadaan mabuk, dia sadar dari mabuknya, kok dia berzina. Menutupi malu, dia bunuh wanita itu. Jadinya 3 yang ditawari setan, malah 3-3-nya dikerjain. Pintunya karena minum minuman keras. Jadi jangan pandang remeh minum minuman keras. Mabuk itu. Karena itu adalah roksul ma'asi. Pintu masuknya orang bermaksiat itu minuman keras. Jadi modal orang bermaksiat itu adalah minuman keras. Jadi hati-hati dengan minuman keras atau apapun yang buat kita fly. Katakanlah kalau sekarang narkoba itu istilahnya, itu jadi jalan maksiat berikutnya. Itu begitu. Ya. Ya, tadi kan bunuh nggak mau, ini zina nggak mau, minuman keras, akhirnya oke, tapi malah akhirnya semuanya dikerjakan. Kita tidak harus menyebut, kecuali yang saya bilang tadi, taubat nasuha. Taubat nasuha itu harus jelas dosa besar yang kita buat. Aku pernah durhaka sama orang tuaku waktu dia hidup, dia minta tolong, aku nggak indahkan. Aku lebih mengutamakan istriku misalnya. Aku lebih ini misalnya seperti itu terjadi. Itu disebut kalau tobat nasuha. Karena tobat nasuha itu jelas perbuatannya. Kalau istighfar atas kesalahan dan dosa yang ada, cukup kita meyakinkan diri begini. Aku mestinya bisa baca Al-Quran. Satu halaman, aku cuma bisa baca 15 ayat. Aku mestinya bisa baca Quran 15 ayat, cuma baca 5 ayat. Aku mestinya bisa baca Al-Quran 5 ayat, cuma baca 1 ayat. Aku rasa ini adalah kesalahan dosaku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Cukup itu aja. Jangan merasa berbuat dosa yang nyata lainnya. Itu dianggap sebagai sebuah kekurangan dan itu sebuah dosa. Aku mestinya bersedekah kepada orang itu, mestinya aku kasih dia 10.000, aku cuma kasih dia 1.000. Ternyata aku tahu dia adalah orang yang sangat membutuhkan, mestinya 10.000 misalnya. Kita merasa itu sebagai sebuah kesalahan. Itu aja. Jadi istighfar itu atas kesalahan yang bukan nyata, tapi kita angkat sebagai sebuah kekurangan kita dalam beramal. Kurang kita dalam berbuat yang lebih baik. Itu aja istighfarnya dari situ. Jangan paksakan diri harus doa bisa menangis, harus itu nanti bisa kayak rahib itu tadi nanti malah bahaya. Ya, kecuali tadi taubat nasuha. Taubat nasuha harus ada pengakuan. Kayak kita kayak jabatan tangannya Idul Fitri itu nggak jelas salah dan dosanya. Pokoknya kita minta maaf atas salahnya, mungkin nggak disengaja kan gitu. Tapi kalau kesalahan yang kita sengaja, kita pernah mengambil barang orang itu, harus jabatan tangannya minta maaf, saya pernah ngambil barang Anda, sebutin. Kalau nggak nggak terampuni. Nah itu begitu. Kita pernah ngomongin orang, ketemu orang itu, jabatan tangan minta maaf semua orang itu disebutin. Saya pernah ghibah kamu, gitu. Kita aib kamu, itu gitu disebut. Mungkin dia akan marah, ya, akan jadi begitu. Kalau dia marah karena sebab itu, ya kita tentu dengan pendahuluan yang baik, ya, dan bahasa yang juga mungkin tidak harus juga vulgar. Pokoknya saya pernah menggibah. Gibahnya apa?
Ya nggak perlu saya sebut, pokoknya siapa lagi saya minta maaf aja. Itu begitu. Mungkin bisa begitu. Apalagi suami istri, itu nggak perlu seorang suami bukan pengakuan yang vulgar. Dia bilang misalnya, istriku, aku kemarin pernah berzina. Misalnya begitu ngomong gitu. Itu istri tambah marah, jadi malah jadi pertengkaran yang luar biasa. Cukup dia katakan dia minta maaf, dia minta betul-betul istrinya memaafkan dia, ridho sama dia, dan dia merubah kebiasaannya menjadi membahagiakan istrinya lebih. Kalau kemarin katakanlah kasih uang jajan cuma 100.000, sejak dia minta maaf 200.000, 300.000 dinaikin. Itu begitu. Wujud minta maaf karena dia mengakui kesalahan, tapi kesalahannya nggak disebut. Dan nggak perlu memang disebut. Orang kalau menyebut kesalahan antara suami istri itu detail, itu yang terjadi bukan rukun. Bisa cerai langsung itu. Karena mungkin dia nggak terima. Pokoknya aku berbuat dosa, berbuat salah. Tolong ampuni aku ya, minta gitu aja. Dan kemudian dibuktikan dengan dia membahagiakan istrinya lebih. Bukan habis bikin itu, besok bikin lagi. Itu seperti itu, barangkali.